Aku, generasi saat ini. Mereka bilang, generasi milenial. Generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938 di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Ini adalah salah satu tempat yang benar-benar menakjubkan. Ku sangat terpesona ketika berada di tempat ini. Menikmati hangatnya mentari pagi, lembah hijau yang luas, langit selaksa biru nan indah, serta awan ajaib dan kabut tebal yang terus bergerak mengikuti sang angin. Ini benar-benar sungguh menakjubkan. Sebuah tempat kecil di mana permata tersembunyi tersimpan di tanah Pasundan. Koruptor, bagus ditembak mati aja lah, bikin susah itu ah. Menurut kamu, korupsi itu apa sih? Korupsi itu, I think, which is maling duit rakyat meren. Hukuman apa yang setimpal untuk para koruptor? Hukuman setimpal ya, kui mas potong tangan nih, mas potong tangan. Bapak kan tadi bilang biasa terima murid jalur belakang. Tahu nggak itu korupsi? Oh, tahu lah aku bang. Tapi macam mana Rekan? Nggak mungkin mas, nggak mungkin suamiku kayak gitu. Berarti siap dong terima hukuman yang disebutin tadi. Macam mana ya bang? Kumaha tuh nya? Sebentar dulu kakak, sebentar. Kita orang bisa bicarakan baik-baik toh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Silka. Selamat pagi. Tentunya tetap semangat ya hari ini untuk Harus. pemirsa di rumah dalam Jendela Negeri bersama saya Silka Suarisana. Ya, dan saya Anggi DJ. Tapi kalau kita ngomongin masalah hari Senin, hari ini tuh memang hari berbeda. Apalagi Silka hari ini tuh kelihatannya manis banget. Oh, terima kasih. Ada hubungannya nggak ya sama kebanyakan minum gula kali ya? Sebenarnya begitu, karena sesuai juga dengan tema kita hari ini ya, Anggi. Kita akan membahas tentang fenomena kelebihan gula. Betul. Atau juga mungkin yang sering menjadi perbincangan sekarang ini sugar rush ya. Tapi yang ini masih mitos atau fakta sih begitu ya. Tapi kita akan fokus pada bagaimana kelebihan gula ini kemudian sekarang mempengaruhi tingkat jumlah penderita diabetes juga semakin meningkat. Betul. 3 dekade terakhir ini bahkan meningkat sampai 56%, bayangkan Anggi, secara betul global. juga. Ini Silka, kalau kita ngomongin masalah kelebihan gula pada anak tentunya ini menjadi PR banyak juga bagi masyarakat Indonesia. Ada yang menganggap mitos atau fakta, katanya selain obesitas, jantung juga, tapi juga ternyata anak jadi lebih hiperaktif juga. Nah, nanti kita akan tanyakan kepada ahlinya yang pagi hari ini juga akan tergabung bersama kita di Jendela Negeri melalui virtual ya. Ada Dr. Tan Sotien M. Hum. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Dr. Tan. Selamat pagi Anggi, selamat pagi Silka, apa kabar? Sehat dok, semoga kabar yang sama dengan Dr. Tan. Dok, sekarang ini kan fenomena kelebihan gula ini marak ya, apalagi di lingkungan anak-anak ini bahkan diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat. Nah ini seperti apa sih dok kondisi kita sekarang khususnya dalam konteks ini ya kelebihan gula fenomena ini dokter? Ya kita memang udah nggak terkendali banget ya dengan makanan dan minuman belakangan ini yang konten isinya tuh boleh dibilang nggak karu-karuan ya. Nah saya juga ingin bertanya, ini hari Senin ya tanggal 10, siapa yang pagi ini ikut posyandu haru? Ayo. Nah, kerap kali ini juga saya bukannya nyecer dengan posyandu ya, tetapi kerap kali kalau aku perhatikan ya pembagian atau pengenalan makanan-makanan yang tidak bermutu bagi anak-anak yang justru lebih tinggi kadar gulanya ketimbang nutrisinya. Jadi tolong diingat, gula itu adalah nutrisi kosong. Artinya atau kalori kosong, artinya hanya memberikan sejumlah kalori tetapi tidak mempunyai nilai gizi. Ya itu yang disebut dengan kalori kosong. Jadi siapa yang anak-anaknya justru diperkenalkan dengan makanan-makanan atau jajanan warung murah yang kadar gulanya amburadul justru ketika mereka mengunjungi posyandu. Nah, ketika zaman saya kecil, ketika saya jadi dokter waktu masih muda banget, posyandu itu dikenal dengan bubur kacang ijo ya Anggi ya. Betul, betul. Bubur kacang ijonya enak. Jadi setiap anak itu kalau pergi ke posyandu bawa semacam kayak wadah kecil gitu ya, wadah makanan karena dibagiin kacang ijo. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah ini Anda boleh protes sebagai masyarakat Indonesia. Posyandu mengarah kata praktis ya, lalu kemudian justru dibagi wafer kemasan. Nah itu dia, susu kotak yang rasanya bukan plain tapi yang coklat rasa stroberi, gulanya Anda nggak pernah baca kan ada berapa itu. Belum lagi wafer murah ya dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita itu bukan kegemukan ya, lalu kemudian penyakit-penyakit yang menyertai seperti yang kita lihat belakangan ini ada remaja sampai 200 kilo ya, mesti diangkat pakai crane dan aduh itu bukan main. Itu bukan kejadian ujuk-ujuk. Bukan ujuk-ujuk, tetapi itu adalah sesuatu yang pembiaran yang kita anggap wah ya udahlah namanya orang gemuk, lagian kalau balita gemuk kan gemoy lucu gitu ya. Semua orang pengen neneknya pengen, orang tuanya pengen anaknya gemuk ketimbang tumbuh dan tinggi. Itu yang menjadi masalah. Jadi sekali lagi kalau bicara tentang sugar rush atau arti hiperaktif anak karena masalah gula, itu kita masih kontroversial karena di kalangan ilmu gizi dan di kalangan kedokteran sendiri dikatakan bahwa ada memang anak yang memang sensitif ya, sama seperti misalnya anak makan telur bisulan, nggak juga gitu loh ya. Tapi kalau buat yang sensitif dengan protein telur bisa saja barangkali anaknya mempunyai alergi gitu. Tapi tidak semua anak yang seperti itu gitu. Silahkan Anggi dan Silka. Baik, Dokter Tan, kalau kita melihat juga tadi ada sejumlah permasalahan, bahkan angkanya juga meningkat 70 kali lipat dari data selama ini yang dimiliki oleh data kesehatan di Indonesia. Nah, ngomongin masalah bagaimana cara mengatasinya sampai dengan sejauh ini, langkah apa saja yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah? Selain tadi yang dokter katakan bahwasannya di posyandu adalah langkah awal untuk membatasi hal ini. Ya, saya bukan orang pemerintahan ya.
Jadi saya juga tidak tahu sebetulnya pemerintah kita itu sudah mempunyai langkah-langkah apa untuk bisa membatasi ini semua. Tetapi menjadi suatu keprihatinan apabila memang masalah seperti ini dalam tanda kutip kita hanya biarkan sebagai fakta. Kita selalu disuguhi fakta bahwa menurut riset kesehatan dasar Republik Indonesia 2018, kita bentar lagi dapat nih 2023, saya lagi deg-degan nih. 2018 itu ditunjukkan bahwa 1 dari 5 balita kita itu kelebihan berat badan. 1 dari 7 remaja kita kelebihan berat badan. Dan pengen tahu orang dewasa, 1 dari 3 orang dewasa Indonesia itu kelebihan berat badan. Jadi ini adalah sesuatu angka yang perlu membuat kita menjadi sedikit deg-degan. Karena berat badan berlebih itu penyakitnya nggak datang besok. Tapi besoknya orang Jawa pakai huruf M. Ya, dan ketika besoknya itu datang, orang udah telat untuk bisa mengatakan bahwa aduh tahu gitu gua nggak jadi gemuk-gemuk banget ya gitu loh ya. Jadi kegemukan itu dampaknya bukan cuma sekedar kelebihan lingkar pinggang, tetapi punya masalah sindroma metabolik, kita punya masalah hipertensi. Hipertensi juga karena kegemukan bisa ya banget ya. Lalu kemudian asam uratnya meninggi, gangguan sendi dan tulang, dan pada anak tentu saja gangguan sum tubuh kembang, belum lagi diabetes itu sendiri, kerapuhan tulang. Nah ini lucu, banyak orang tidak sadar bahwa tulang itu rapuh bukan karena kekurangan kalsium, tapi karena dia kelebihan gula dan berat badan. Silakan. Menjadi catatan juga ya, ternyata memang tadi Dokter Tan menyampaikan kelebihan gula juga bisa menyebabkan berbagai macam timbulnya penyakit lain ya. Hati-hati waspada. Kita akan lanjutkan Dokter Tan, tapi kita akan lihat dulu ini seperti apa kabar teman-teman kita juga dari sejumlah daerah di tanah air. Kita hadirkan dalam segmen reportase berikut ini. Baik, kita langsung menuju ke Bengkulu ya untuk melihat bagaimana sih kondisi di sana. Waspada sugar rush tadi yang walaupun memang masih kontroversi, tapi kelebihan gula ini mengancam kita semua. Perlu waspada apalagi untuk anak-anak. Nah, ini sangat penting. Kita akan bergabung bersama rekan kita Afriko Zuhri di sana. Selamat pagi Afriko. Halo, selamat pagi Bengkulu. Ya, selamat pagi Silka dan juga Anggi. Baik, Afriko, kita ingin tahu bagaimana pemerintah di sana mungkin atau stakeholder terkait mengatasi waspada kelebihan gula pada anak khususnya Afriko. Ya, terima kasih Silka dan juga Anggi. Pemirsa Jendela Negeri kembali menyapa Anda bersama saya Afriko Zuhri. Dan pemirsa tentu saja makanan dan minuman dengan rasa manis ini memang banyak diminati terutama pada anak-anak. Seperti permen, coklat dan juga minuman manis dan juga kue. Sejatinya makanan ini memang bisa dikonsumsi oleh tubuh dan juga diolah menjadi energi. Namun jika dikonsumsi secara berlebihan, hal ini dapat menimbulkan penyakit dan juga dampak kesehatan. Seperti kerusakan gigi dan juga dapat meningkatkan resiko penyakit pada anak yakni diabetes tipe 2 dan juga obesitas. Dan dari hasil elektronik, pencatatan dan juga pelaporan gizi berbasis masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, fenomena sugar rush atau kelebihan gula di Kota Bengkulu saat ini memang cenderung meningkat. Mulai dari balita yakni sekitar 5.265 anak, kemudian bagi yang beresiko berat badan lebih ada sekitar 119 anak, dan untuk kategori berat badan per tinggi badan ada sekitar 414 anak, dan kategori gizi lebih 33 anak, termasuk dari kategori obesitas ada sekitar 6 orang anak. Dan berikut pemirsa mari kita simak cuplikan atau wawancara kami bersama dengan Nelly Hartati, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. 10 tahun terakhir itu terjadi kenaikan berat badan anak-anak itu sampai 700%. Jadi begitu. Jadi kita memang untuk kondisi kelebihan gula atau asupan gula yang lebih untuk anak-anak itu harus lebih diperhatikan oleh orang tuanya. Ya pemirsa, tentu saja seorang ibu juga berperan penting dalam kesehatan anak. Ibu juga harus bijak dalam mengawasi konsumsi gizi atau yang masuk dalam tubuh anak. Dan saat ini juga dilakukan salah seorangnya oleh Silpi yang merupakan seorang ibu dengan 1 orang anak. Ia konsisten dalam memberikan atau membatasi gula harian yang dikonsumsi oleh anaknya agar tidak terkena dari dampak kesehatan dan juga penyakit tersebut. Dan berikut kita simak kembali wawancara kami bersama dengan Selvia Belinda selaku ibu rumah tangga.
aja jangan beli kayak minuman-minuman yang mengandung gula berlebih seperti minuman kemasan yang 1000-an atau jajanan anak seperti coklat, permen itu lebih baik nggak dihindari, tapi mungkin boleh sehari itu 1 atau 2 aja. Ya, selain itu juga pemirsa, gula yang dikonsumsi secara berlebih atau tidak terukur dapat menimbulkan efek kecanduan dan juga bisa menimbulkan berbagai penyakit. Nah, inilah yang disebut dengan fenomena sugar rush atau kelebihan gula. Nah, seperti apa tanggapan dari Dr. Tessa Rulianti? Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Tessa selaku dokter spesialis anak. Ya, halo dokter, selamat pagi. Gimana kabarnya? Riko, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Oke, dokter, kalau kita melihat saat ini khususnya di Bengkulu memang terjadi peningkatan atau cenderung meningkat, khususnya terjadi fenomena sugar rush atau kelebihan gula. Nah, kalau dari dokter sendiri melihat fenomena ini seperti apa, dokter? Oke, sebenarnya fenomena sugar rush ini kan istilah umum di masyarakat yang terjadi saat ini, di mana anak konsumsi gula dalam jumlah yang berlebihan sehingga beberapa anak menjadi terlihat lebih aktif dibandingkan anak-anak lainnya, begitu, Riko. Oke, nah kalau kita melihat juga sebetulnya untuk anak-anak sendiri, adakah jumlah memang yang benar-benar terukur gitu ya, konsumsi yang bisa dilakukan atau gula harian pada anak ini seperti apa? Oke, kalau dari rekomendasi AAP atau Association American Pediatric itu mengatakan untuk anak usia lebih dari 2 tahun itu pemberian gula hanya dibatasi sekitar 25 gram atau 6 sendok teh. Untuk anak kurang dari 2 tahun artinya kurang dari itu, jadi less sugar lebih baik. Oke, baik dokter. Mungkin boleh disampaikan juga dokter untuk orang tua khususnya ada di Kota Bengkulu juga, bagaimana perhatian agar anak-anak ini tidak terjadi sugar rush atau fenomena kelebihan gula. Sebenarnya untuk orang tua di rumah yang saran saya itu hanya untuk batasi gula pada anak. Dibiasakan anak untuk hidup dengan makanan yang sehat. Jadi konsumsi gula tidak berlebihan. Biasakan anak lebih konsumsi untuk lebih pilih air putih dibandingkan minuman-minuman manis ataupun makanan-makanan manis lainnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Tessa atas informasinya. Ya, tentu saja pemirsa Lensa pemirsa, kalau kita melihat untuk kesehatan ini menjadi hal yang utama. Di mana kesehatan ini juga harus kita jaga, salah satunya dengan mengurangi konsumsi gula. Dan kalau kita melihat efek dari kelebihan gula ini sendiri sangat berbahaya, mulai dari bisa terjadinya peningkatan berat badan, kemudian penyakit jantung, diabetes, dan lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Bengkulu. Kembali ke studio, Silka dan Anggi. Baik, terima kasih Afriko Zuhri melaporkan langsung dari Bengkulu. Selamat kembali beraktivitas ya. Ya, kita kembali ke Dokter Tan. Tadi melihat juga kondisi di Kota Bengkulu ya, untuk gula berlebih pada anak. Tapi Dokter Tan, kita ingin tahu bahwa biasanya tadi dikatakan juga ada batas maksimum yang bisa diberikan kepada anak, batas gula, gula begitu ya, konsumsi 6 gula. sendok sehari ya. Betul. Tapi banyak orang yang tua yang mungkin tidak paham atau juga mungkin kadang melihat kemasan kan tidak melihat detailnya ya. Betul. Seperti apa. Yang penting anaknya mau makan aja padahal tidak tahu kandungannya itu gula berlebih dan lain sebagainya. Ini bagaimana, dokter? Iya, ini memang fenomena yang sangat mengerikan. Di satu sisi masalah literasi menjadi suatu hal yang tanda tanya ya. Di sisi yang lain juga, ya gimana ya, kita nggak bisa ngarepin niat baik dari pengusaha industri untuk membuat makanan-makanan mereka lebih sehat. Karena prinsip dari penjualan atau prinsip dari produksi industri kan lihat market dong ya. Kalau marketnya doyan yang manis, sementara saya memproduksi makanan yang plain, ntar kalau nggak laku gimana? Ada yang menjerit. Oke, jadi begini, kita nggak boleh terpaku dengan angka. Saya mau ngomong ada 2 hal. Yang pertama adalah kita nggak pernah sadar, jangan kata anak kecil, kita nggak pernah sadar berapa jumlah gula yang masuk ke dalam badan kita. Betul. Contoh, bangun pagi kita sarapannya misalnya nasi goreng. Nasi gorengnya aja udah pakai kecap. Ada paham nggak? Kecap itu ada gulanya, betul nggak? Udah gitu bangun pagi sarapan ada kopi atau pakai teh, pakai gula lagi. Itu adalah gula lagi tuh. Lalu ditambah lagi habis gitu barangkali kita pergi ke kantor, lalu kemudian dalam perjalanan kita makan sesuatu, ngemil atau selama proses kerja kita ngemil sesuatu misalnya. Dan jangan lupa ngemilnya itu barangkali ada roti, ada makanan jajanan kekinian, bahkan beli teh boba misalnya. Padahal udah ngopi tadi pagi, gula lagi. Belum lagi nanti masuk kue, puding, Masya Allah. Makan siang, ada lagi gulanya.
Ya, karena di dalam makan siang itu juga ada makanan-makanan yang mengandung kecap dan seterusnya. Jadi itu yang pertama kan kita jadi nggak pernah bisa ngukur ya berapa banyak. Jadi kalau dikatakan bahwa 25 gram per hari, ngukurnya gimana ya? Satu. Kedua, yang lebih parah lagi, Anda menggunakan makanan kemasan. Anda pernah tahu nggak? Di dalam kotak atau bungkusan makanan kemasan itu ada tulisan yang namanya informasi gizi. Ya, komposisi persajian dari makanan tersebut yang biasanya bentuknya ada tabel tulisannya hitam. Tapi kadang-kadang ada orang nakal itu gambarnya itu kecil banget di belakang, ketutup, bahkan kadang-kadang ngeblur gitu. Nah, Anda lihat di situ ada tulisan misalnya vitamin A jumlahnya sekian miligram, angkanya sekian persen. Vitamin B angkanya sekian persen. Itu artinya adalah kalau Anda makan makanan itu, maka angka kecukupan gizi yang Anda makan dari nutrisi tersebut adalah sekian persen untuk kebutuhan satu hari. Nah, Anda coba cek gula, coba cek ya, kolom gula ada persennya nggak ada. Ini menarik loh. Jarang orang sadar bahwa gula itu nggak ada persentasenya. Jadi kalau Anda makan makanan kemasan tersebut, misalnya gulanya 8 gram, gulanya 30 gram, ya udah itu yang Anda makan, tapi tidak disebutkan bahwa itu mencukupi kebutuhan gizi Anda sekian persen. Artinya apa? Nggak dimakan lebih bagus. Lawang badannya nggak butuh. Badan kita itu butuhnya karbo. Karbo utuh dari pangan. Ada nasi, ubi, singkong, kentang, jagung, tales, ganyong, kimpul, garut. Nah, dari karbo itu oleh tubuh kita diubah di metabolisme jadi gula darah. Nah, yang salah adalah begitu orang nyebrang. Nyebrangnya adalah konsumsi langsung gulanya itu sendiri. Gitu loh ya. Nah, itu tuh bahayanya gitu. Jadi jujur ngomong, benar kata dokter dari Bengkulu tadi bahwa usahakan anak itu tidak mengkonsumsi gula dalam tanda kutip berlebih, tetapi juga Anda sadar nggak berlebihnya berapa sih? Kalau saya mendingan nggak usah gitu loh ya. Nah, nggak usahnya itu adalah karena kita bisa mendapatkan gula dari pangan sehari-hari yang memang normal kita makan. Dari buah, dari karbohidrat yang kita makan, itu udah lebih daripada cukup, nggak usah diimbui gula. Apalagi kalau kita punya jajan pasar, waduh luar biasa itu. Silahkan. Baik, tadi Dokter Tan juga mengatakan memang banyak masyarakat yang masih belum sadar kalau jajanan-jajanan yang beredar di masyarakat, bahkan di belakangnya itu gizinya, nilai gulanya bahkan tak terukur ya. Kotaknya kecil sekali. Nah, kalau seperti ini dok, biasanya kan sekarang minuman-minuman ada yang pakai gula aren, gula Jawa. Nah ini kayak gimana dok? Sama saja atau seperti apa? Sama saja. Itu sebabnya kenapa saya kemarin dengar berita dari Singapura. Singapura tuh nggak maju banget ya. Nanti per Desember 2023, di Singapura akan memberikan suatu aturan baku bahwa semua retail atau gerai yang memproduksi minuman-minuman atau makanan dengan berpemanis ya, seperti yang Anda bilang tadi, minuman kekinian, walaupun itu bukan produk industri tapi dibuat sendiri di sana, entah itu teh kocok kayak kopi kecintaan kayak. Nah, itu kan ada gulanya. Nah, setiap kemasan atau setiap gelas bawaan itu harus ditulis berapa persen gulanya. Dan mereka sengaja memberikan label bagi orang yang nggak melek nutrisi. Misalnya labelnya hijau, labelnya kuning, labelnya merah. Yang hijau itu pasti zero sugar. Hijau zero sugar. Nah, yang kuning itu akan ditulis berapa persen gulanya. Yang merah mendingan gak usah beli deh, perusahaannya jadi panjang gitu ya, artinya gulanya banyak banget gitu loh ya. Nah, Anda bisa bayangkan di negara maju yang kayak begitu itu sudah bisa dikontrol oleh pemerintahnya. Ya, saya tidak yakin Indonesia mampu, karena pasti pengusaha itu akan menjerit-jerit dan minta-minta keringanan. Nah, itu apabila kita tidak mempunyai daya tawar ya, bargaining position dengan orang-orang yang menyediakan makanan atau minuman bagi masyarakat. Jadi ini adalah suatu hal yang perlu kita contoh banget. Baik, ini menarik juga Dokter Tan, fenomena sugar rush ini bukan hanya terjadi pada anak, tapi juga angkanya juga terjadi pada orang dewasa. Seberapa besar risiko orang dewasa ketimbang anak-anak ini, dokter? Ya, orang dewasa udah merupakan akumulasi dari suatu gaya hidup yang dia jalani sejak kecil. Ya, sebab orang itu tidak mungkin kecanduan gula mendadak ya. Orang itu kecanduan gula karena dari kecil terpapar dengan makanan dan minuman yang rasanya manis. Bukan cuma gula aja, kita diperparah oleh garam, kita diperparah oleh lemak ya. Jadi itu adalah trio mematikan ya, gula, garam, dan lemak yang akhirnya meledak menjadi suatu fenomena gunung es, di mana orangnya selain gemuk juga mempunyai sederetan masalah dan penyakit. Jadi barangkali kita mesti membereskan dulu kata rush ya.
Karena sugar rush itu memberikan kesan kayak anaknya jadi hiperaktif gara-gara mengkonsumsi gula. Rush itu bisa berarti juga dalam hal konteks pembicaraan kita barangkali kelebihan gula dalam hidup manusia. Nah, yang kita takutkan adalah memang masalah gula ini harus kita kontrol, dan ini kontrol itu harus dimulai nggak bisa enggak dari sekarang. Salah satunya adalah tentu dengan memberlakukan pajak gula, pajak karena ada konsumsi gula berlebih yang kalau di luar negeri sering disebut sebagai sugar tax. Ya, nah Indonesia selalu gagal menerapkan sugar tax ya karena ya Anda sudah tahu apa yang saya bicarakan tadi. Tapi sekali lagi kita memanggil niat baik semua orang ya, yang artinya kalau seandainya kita punya pentahelix, pemerintah, masyarakat, lalu kemudian akademisi, media seperti TVRI, dan juga pengusaha, pelaku usaha, kelima pentahelix ini, kelima stakeholders ini tidak punya niat baik, maka negara ini akan bubar jalan. Ya, karena sekali lagi masalah gula ini tidak membuat kita mempunyai masalah besok, tapi besok, nah besoknya orang Jawa. Tolong diingat bahwa kelebihan gula juga terancam bagi mereka yang mempunyai risiko kanker. Ya, jadi hati-hati. Jadi gula itu bukan cuma urusan berat badan saja. Barangkali itu. Silakan kembali kepada Silka dan Anggi. Baik. Kalau bicara soal fenomena ini ya, tidak ada habisnya begitu. Kita masih akan membahas lebih lanjut, Dr. Tan, terkait dengan fenomena kelebihan gula atau gula berlebih ini. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, karena kami masih akan menghadirkan beberapa informasi dari daerah-daerah lain. Betul. Ya. Jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini, Jendela Negeri akan segera kembali. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Nika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, emang itu asli. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got Tomani. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jendela Negeri. Baik, kita akan langsung menuju ke daerah istimewa Yogyakarta dan kita akan membahas terkait seperti apa informasi, mitos atau fakta sugar rush yang menyebabkan anak hiperaktif. Kita sudah tersambung bersama Husein Joyonegoro di sana. Halo, selamat pagi, Husein. Halo, selamat pagi Anggi dan Silka. Baik, Husein, ada informasi apa terkait yang lagi ramai diperbincangkan terkait fenomena sugar rush di daerah istimewa Yogyakarta? Silakan, Husein. Ya, baik, terima kasih Anggi, Silka, dan selamat pagi pemirsa Jendela Negeri. Nah, berbicara mengenai sugar rush ini, istilah ini mungkin sudah tidak asing di benak kita. Istilah sugar rush ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang yang berubah atau menjadi terlalu aktif ataupun hyperaktif setelah mengkonsumsi gula. Kondisi ini juga biasa terjadi pada anak-anak setelah mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang berkadar gula tinggi. Setelah itu, dan selain itu,
pemirsa dan Anggi dan juga Silka, konon katanya fenomena sugar rush ini juga merupakan efek samping dari pemberian orang tua kepada anak-anaknya terkait makanan dan minuman yang sangat manis. Nah, ternyata anggapan tersebut menuai pro kontra maupun perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk perbedaan pendapat tersebut sudah kami rangkum dalam kutipan wawancara berikut ini. Kan hanya menyebabkan diabetes mellitus ataupun obesitas. Menurut saya setuju karena menurut saya itu anak-anak kan lebih senang yang manis-manis. Itu kan cenderung kesenangannya mereka. Jadi menurut saya sugar rush itu bisa meningkatkan hiperaktifan mereka sih. Karena psikologisnya mereka kan kalau misalnya mereka mendapatkan hal-hal yang bikin mereka senang, mereka jadi lebih semangat, jadi lebih hiperaktif kayak gitu. Nah, pemirsa, untuk menanggapi perbedaan persepsi di tengah-tengah masyarakat mengenai sugar rush ini, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan dietitian FKKMK Universitas Gadjah Mada, Mas Tony Arjuna. Halo, selamat pagi Mas Tony. Terima kasih banyak nih sudah bergabung bersama kami di Jendela Negeri. Nah, Mas Tony, ada anggapan bahwa sugar rush ini dapat menyebabkan anak menjadi hiperaktif. Ada juga yang beranggapan bahwa sugar rush ini juga menyebabkan anak tidak menjadi hiperaktif. Nah, sebelum kita ke sana, menurut dari kacamata Mas Tony, seorang dietitian dari FKKMK UGM, sugar rush sendiri itu apa, Mas? Oke. Sebenarnya sugar rush itu sendiri adalah fenomena yang orang tua sering lihat ketika anak mereka tadi seperti Mas Husen sampaikan diberikan makanan atau minuman yang mengandung gula yang tinggi. Ketika itu terjadi, anak-anak terlihat lebih aktif dari biasanya, lebih euforia, lebih bahagia, dan mereka akhirnya menganggap bahwa ini ada hubungannya dengan makanan atau minuman yang diberikan sebelumnya. Akan tetapi pada kenyataannya, berdasarkan fakta yang kita lihat sampai dengan tahun ini, dari sejak tahun 1970-an sebenarnya sudah diteliti tentang sugar rush ini, sampai sekarang itu belum kita temukan evidence yang solid atau bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa memang benar apa yang disebut dengan sugar rush itu. Karena ternyata selama itu hanya mitos saja aslinya gitu. Berarti sugar rush itu hanya mitos ya, Mas ya? Betul. Lantas Mas, untuk sugar rush sendiri, apakah ada dampak lain, Mas? Maksudnya dari konsumsi gula berlebih? Iya. Nah, sugar rush itu meskipun cuma mitos, bukan berarti gula itu boleh dikonsumsi dalam jumlah banyak loh ya untuk anak-anak. Apalagi karena tadi efek samping dari konsumsi gula berlebih itu sangat banyak sekali untuk masalah kesehatan kita. Mulai dari resiko penyakit diabetes, resiko kegemukan, dan masalah kesehatan gigi misalnya, itu sangat mudah untuk terjadi pada anak-anak. Tapi selain sugar rush, sebenarnya yang lebih konkret terjadi pada anak ketika mereka mengkonsumsi gula dalam jumlah banyak, itu baik makanan atau minuman atau apa yang disebut dengan sugar crash. Jadi itu adalah kondisi di mana gula darah itu menjadi turun ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi dalam periode yang singkat. Nah, ketika sugar crash ini terjadi, itu justru malah anak itu menjadi rewel, jadi lemes, jadi nggak bersemangat, sebaliknya jadi semakin susah untuk diatur. Jadi justru itu yang harus dia khawatirkan oleh orang tua dibandingkan dengan sugar rush. Apakah sugar crash itu juga terjadi pada usia-usia kita, Mas? Tidak hanya anak-anak atau seperti apa, Mas? Oh iya, sugar crash itu tidak hanya terjadi pada anak-anak, pada dewasa juga sangat terjadi gitu. Kalau mungkin Mas Husen perhatikan kalau misalnya setelah jam kerja terus kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung gula lebih tinggi atau karbohidrat yang lebih dominan, nanti setelah makan siang itu biasanya menjadi lebih mudah untuk lebih cepat ngantuk dan lebih lemes jadinya. Nah, itu juga gejala yang disebut dengan sugar crash. Jadi pada dewasa juga bisa terjadi. Wah, terima kasih banyak Mas Tony sudah berbagi di Jendela Negeri, sudah bergabung bersama kami di Jendela Negeri. Sukses dan sehat selalu. Nah, pemirsa, bagi Anda ataupun putra-putri Anda yang sukar untuk mengurangi konsumsi gula, cobalah berkonsultasi ke dokter ataupun ahli gizi untuk mendapatkan tips pola makan yang sehat dan juga tips hidup sehat agar kita terhindar kecanduan gula sedari dini. Husein Joyonegoro melaporkan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita kembali ke Anggi dan juga Silka. Baik, terima kasih Husein Joyonegoro melaporkan langsung dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Have a nice day, Husein. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Oke, memang fenomena gula berlebih ini terjadi di mana-mana ya. Dan kita akan lihat bergeser ke Kalimantan Utara. Bagaimana kondisi di sana? Sudah ada rekan kita Dara Aurora. Selamat pagi, Dara. Kita ingin tahu bagaimana konsumsi gula berlebih khususnya di lingkungan masyarakat Kalimantan Utara di sana, Dara. Ya,
Baik, selamat pagi Silka, selamat pagi juga Anggi. Memang gula menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari makanan yang kita konsumsi, terutama juga yang anak-anak konsumsi. Ini mereka dapat dengan mudah menemukan makanan ataupun minuman manis yang mengandung gula cukup tinggi. Namun mengkonsumsi gula secara berlebihan ini dapat menyebabkan suatu fenomena, yaitu sugar rush, di mana terjadi peningkatan energi dan juga kebahagiaan secara sementara akibat dari mengkonsumsi gula secara berlebihan. Namun tentunya kebiasaan ini juga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif di kemudian hari. Dan hal inilah yang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua. Lalu bagaimanakah kondisinya sendiri di Kalimantan Utara? Untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Usman. Selamat pagi Pak Usman. Pagi Mbak. Ya, baik, kita melihat fenomena sugar rush. Bagaimana situasinya di Kalimantan Utara sendiri, Pak? Apakah cukup mengkhawatirkan atau bagaimana? Ya, fenomena sugar rush sebenarnya masih menjadi kontroversi ya. Kalau kita lihat bahwa penelitian-penelitian yang termuat dalam jurnal internasional juga itu menyatakan bahwa sugar rush itu tidak ada hubungannya dengan gerakan atau hiperaktif seorang anak. Ya. Kemudian juga perlu kita ketahui bersama bahwa istilah sugar rush ini sebenarnya belum juga familiar di masyarakat Kalimantan Utara. Tapi kalau secara program di Kalimantan Utara kita upaya-upaya untuk pencegahannya, kita ada namanya program penyakit tidak menular. Jadi kita programkan sebenarnya ada pengecekan gula darah, ya, dan juga sebenarnya ada edukasi masyarakat terkait dengan gizi seimbang. Nah, jadi sebenarnya kita sudah ada program terkait dengan itu. Walaupun memang sebenarnya kalau kita lihat bahwa istilah sugar rush ini masih belum awam di masyarakat utara. Baiklah, jadi kalau di Kalimantan Utara sendiri ini memang belum ada laporan terkait hal tersebut ya Pak ya? Ya, secara laporan tertulis ya mungkin belum ada. Kemudian walaupun sebenarnya kenyataannya di lapangan atau di masyarakat mungkin ada anak-anak yang hiperaktif. Nah, cuma kalau tadi menghubungkan dengan konsumsi gula yang berlebihan, itu yang belum kita ketahui. Mungkin secara nanti ahlinya yang akan menyampaikan ini terkait dengan hubungannya antara sugar rush dengan hiperaktif anak tersebut. Baiklah, terima kasih Pak Usman atas waktunya. Baik, Silka dan juga Anggi, para orang tua tentunya ingin agar kondisi kesehatan buah hatinya ini terjaga dan terhindar dari segala penyakit yang dapat timbul di kemudian hari. Dan tentunya perlu hal-hal pencegahan dan penanganan dalam membatasi konsumsi gula ini. Dan untuk itu telah hadir juga bersama kami Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Agus Suwadi. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Ya, baik Pak Agus, mengenai fenomena sugar rush, apakah ini ada keterkaitannya dengan mengkonsumsi gula secara berlebihan? Iya, memang fenomena ini sebenarnya sudah cukup lama ya, terutama di luar negeri dan di Indonesia juga telah mulai kita dengar istilah ini. Namun beberapa penelitian di bidang kesehatan, khususnya di bidang gizi, memang belum ada yang menghubungkan tentang konsumsi gula yang berlebihan dengan kondisi yang bisa menyebabkan hiperaktif ya pada anak-anak. Beberapa jurnal itu memang belum bisa kita simpulkan ya tentang kondisi ada hubungan dengan sugar rush ini. Baik, namun kalau mengkonsumsi gula secara berlebihan, bagaimana dampaknya terhadap anak-anak di kemudian hari, Pak? Dan bagi para orang tua, bagaimana langkah pencegahannya? Iya, memang konsumsi gula yang berlebihan ini tidak baik ya, dan dampaknya baik dampak sekarang maupun dampak ke depannya. Konsumsi gula yang berlebihan itu biasanya menyebabkan beberapa penyakit, seperti contohnya diabetes mellitus. Nah, dalam era 10 tahun ini, kurang lebih 10 tahun ini, penyakit diabetes mellitus pada anak itu meningkat sekitar 700%. Nah, ini yang perlu kita waspadai, karena nanti akan berimplikasi ke berbagai penyakit yang lain, termasuk juga kegemukan, hipertensi, jantung koroner, dan lain-lain.
upaya yang perlu dilakukan orang tua yang pertama memang memberikan edukasi ya kepada anak, pengaturan gizi keluarga dengan pola gizi yang seimbang, lebih banyak memberikan sayur-sayuran, buah-buahan yang berserat tinggi, mengurangi cemilan-cemilan yang manis, kemudian mengajak anak untuk beraktivitas ya sehingga tidak terjadi penumpukan energi pada anak yang nanti menyebabkan tadi masalah kelebihan berat badan dan lain-lain. Iya. Baiklah. Terima kasih banyak Pak Agus Wandi atas waktunya, dan pemirsa, Anggi dan juga Silka, memang para orang tua ini penting untuk memperhatikan asupan nutrisi yang masuk terhadap anak-anak mereka, dan dengan menyeimbangkan asupan gula yang masuk ini tentunya juga dapat meminimalisir terjadinya penyakit yang akan timbul di kemudian hari. Ya, demikian Anggi dan Silka yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Utara. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Dara Aurora melaporkan dari Kalimantan Utara ya. Bagaimana kondisi di sana juga terkait sugar rush yang memang masih kontroversi, masih mitos atau fakta sih. Nah, gitu. kita akan konfirmasi kembali bersama Dr. Tan. Dr. Tan masih bersama kita ya pagi hari ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kemarin juga sempat saya buat di Instagram ya. Ada pertanyaan dari para bunda-bunda untuk Dr. Tan. Dokter, sebetulnya sereal yang ada iklannya mengandung Fortif aman nggak sih dikonsumsi untuk sarapan biasanya? Begini, saya juga ini satu hal yang sangat menyedihkan juga ya, di negara maju dari mana sereal anak itu berasal, itu sudah banyak dalam tanda kutip punten dihujat. Artinya apa? Itu adalah suatu produk ultra proses. Nah, Pak Jokowi pernah ngomong nih, produk ultra proses yang seakan-akan kayak kok tanah air kita nggak punya sumber daya alam yang bermutu ya. Ngapain sih kita mesti ngikutin negeri orang gitu loh ya, sebab mereka sendiri sudah memanggil para masyarakatnya untuk yuk kita kembali kepada pangan utuh. Jadi daripada Ada memberikan kayak begitu, Ada tahu bahwa Indonesia sudah punya konsep isi piringku. Nah ini isi piringku. Nah isi piringku itu antara lain setiap kali makan termasuk sarapan, kita membagi piring kita dibagi sebelah kanan itu misal sebelah kanan, sebelah kiri sama itu ada sayur, ada buah. Lalu kemudian sebelahnya lagi adalah protein atau lauk dengan makanan pokok. Tentu bagi anak yang sedang tumbuh kembang, saya garis bawahi, anak yang sedang tumbuh kembang, tentu pembagian ini tidak sama dengan dewasa. Tetapi bahwa di dalam piring tersebut untuk anak itu ada komponen makanan pokok, protein, lalu kemudian sayur dan buah, itu tentu harus dipenuhi. Ya, walaupun pembagiannya tidak seperti yang saya katakan tadi untuk orang dewasa. Nah, jadi betapa sedihnya masyarakat Indonesia yang sebetulnya sumber daya alamnya bermutu. Kita punya aneka buah, kita punya aneka ikan, kita punya aneka telur, dari telur bebek, telur ayam, telur puyuh. Itu kemana semua? Kenapa digantikan dengan kemasan-kemasan seperti itu? Ya, bahwa lalu mengandung mineral segala macam lah. Itu kan karena orang tuanya nggak mau belajar bahwa di dalam sebutir telur saja proteinnya sempurna. Bahwa di dalam buah, Anda tahu nggak, Anda makan buah itu bukan cuma ngedapatin vitamin C. Anda makan buah itu di dalamnya ada vitamin A, ada serat, ada kalori juga karena ada fruktosanya, ada aneka mineral yang lain. Buah juga mengandung natrium juga, sodium, buah mengandung zat besi dan sebagainya, walaupun tidak dalam jumlah yang banyak. Nah, dengan kita mempunyai dasar atau modal pendidikan literasi gizi yang cukup, nggak usah berlebih lah sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, maka insya Allah makanan-makanan ini apabila bisa kita atur, anak kita akan tumbuh dengan jauh lebih baik ketimbang menjadi penikmat kemasan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini fenomena yang kadang-kadang mesti kita pahami nih ya. Saya kalau keliling ke seluruh wilayah Indonesia itu rasanya deg-degan. Karena apa? Karena justru yang akan semakin hilang itu adalah makanan tradisional. Makanan yang sebetulnya sehat. Yang semakin banyak itu adalah makanan pendatang. Yang sebetulnya itu kacaunya bukan main. Kita ngomong dari Medan. Siapa yang nggak kenal dengan bolu gulung? Padahal di Medan itu banyak sekali makanan-makanan yang kalau sama manisnya ya, kalau kita bicara makanan manis ya, bingka, walaupun namanya bika Ambon tapi adanya di Medan. Itu masih lebih lumayan ya. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda kenal yang namanya ikan arsik. Kita punya naniura, itu adalah makanan orang Batak. Tetapi yang beredar di airportnya bahkan itu adalah bolu gulung misalnya. Padahal terigu nggak ada di bumi Indonesia. Ini fenomena menarik ya. Terigu nggak ada di bumi Indonesia. Kita ke Kalimantan ya, di Kalimantan Timur ya. Anda lihat di airport itu terkenal dengan makanan orang Cina yang namanya mantau, ya kan?
ini kan aneh, mantau juga dari terigu nggak tumbuh di bumi Indonesia. Anda pergi ke Papua, kebetulan Anda transit misalnya di airport Timika atau ada di airport Jayapura. Di situ ada yang namanya yang terkenal katanya oleh-oleh dari tanah Papua, apa? Roti abon. Ini sedihnya bukan main ya. Jadi ini adalah suatu fenomena di mana walaupun tampangnya bukan betul-betul bentuknya gula, tetapi tolong diingat produk-produk industri itu lebih berbahaya gulanya. Karena mereka menggunakan yang namanya gula rafinasi. Nah, itu juga yang kayaknya perlu dibahas. Silakan, saya kembali kepada kalian. Baik, jadi memang banyak hal yang perlu diperhatikan begitu ya. Tapi poin pentingnya mungkin juga ajakan untuk para masyarakat, Dr. Tan melihat tadi mungkin kalau upaya menekan kebijakan ya, menekan penggunaan gula berlebih ini mungkin dikatakan masih sulit dan butuh kerjasama bersama. Nah, poin pentingnya untuk masyarakat, ajakan juga untuk masyarakat bagaimana kita sama-sama untuk memerangi hal ini, Dr. Tan. Ya, untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah, saya mempunyai dua program nih ya, kalau memang mau diadopsi. Yang pertama adalah program jangka pendek dan yang kedua adalah program jangka panjang. Program jangka pendek itu adalah semua calon pengantin. Ini penting ya, karena mereka bakal jadi orang tua nih. Jadi jangan anak kecil yang udah pintar bikin anak kecil. Semua calon pengantin pasti melalui yang namanya kursus persiapan perkawinan atau kursus calon pengantin. Nah, alangkah baiknya di dalam konten salah satu kurikulum kursus calon pengantin itu dimasukkan yang namanya pembahasan tentang gizi keluarga, tentang bagaimana mengelola, bukan soal keuangan yang penting ya, bukan soal bagaimana caranya KB, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana mengelola gizi keluarga. Sehingga mereka jadi gitu, yang tadinya berasal dari latar belakang yang makan semaunya, makan semau sekenanya, lalu begitu punya anak mereka jadi bingung ya kan. Nah, itu penting banget, di situ diajarkan. Nah, lalu kemudian yang program jangka panjang itu adalah kita memasukkan kurikulum mata pelajaran yang disebut dengan gizi keluarga juga di mata pelajaran yang namanya udah ada nih, penjakes, pendidikan jasmani dan kesehatan, ya kan? Daripada anak kecil diajarin yang aneh-aneh gitu ya. Alangkah baiknya kalau di mata pelajaran penjakes atau makan bersama yang biasanya tiap ada hari Jumat gitu ya di sekolah-sekolah, itu udah mulai diisi tuh tentang apa sih yang disebut dengan makanan yang sehat ya. Jadi jangan sampai nanti di sekolah itu juga, waduh, di kantinnya aja isinya makanan instan. Di kantinnya adalah makanan-makanan kemasan yang sebetulnya tidak layak dengan anak ya, untuk anak. Nah, di dalam mata pelajaran gizi keluarga tersebut, kita bisa mengajarkan anak dengan cara yang paling mudah. Misalnya, kita menggunakan sistem traffic light, lampu lalu lintas ya. Yang hijau itu adalah semua jenis bahan makanan atau makanan yang kalau Anda mengkonsumsi setiap hari semakin banyak semakin baik. Ya, itu adalah pangan harian. Seperti Anda mengkonsumsi ada sayur, ada buah yang tidak diolah, makan apa adanya. Jadi sayur bening bayam, Anda makan buah potong dan seterusnya. Ya, atau juga Anda makan ayam, ayamnya diolah seperti kayak ayam garang asem, ayam panggang, ayam bakar, soto ayam, itu oke. Nah, yang namanya kolom warna hijau, kuning itu hati-hati. Itu adalah yang tadinya berasal dari pangan utuh tapi sudah diolah. Misalnya apa? Buahnya jadi jus, walaupun bikin sendiri. Gitu lah ya, ayamnya dibuat jadi abon ayam tapi bikinan rumahan. Nah, itu udah suatu ada olahan, ada imbuhan macam-macam. Nah, yang kadang-kadang di warna kuning itu adalah jajan pasar yang biasanya muncul kalau hari raya. Sudah enggak apa-apa dimakan sedikit aja, ya toh? Oke, tapi dalam jumlah terbatas. Nah, yang kolom warna merah, wow, ini adalah nggak dilihat aja lebih bagus. Misalnya, bahaya. Ayamnya berubah jadi sosis ayam. Ayamnya berubah jadi sosis ayam. Lalu yang katanya buah tiba-tiba berada di dalam kemasan yang udah nggak kelihatan lagi mana buahnya. Di dalamnya lebih banyak macam-macamnya. Lalu kemudian misalnya ikan udah menjadi produk yang lain seperti misalnya bukan ikan tetapi ya sesuatu yang berbeda misalnya. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang menurut saya mudah banget untuk diajarkan kepada anak-anak ya. Dan saya rasa kok bermanfaat banget karena daya ungkitnya adalah kalau anak ini sadar lalu kemudian ibunya masih mengerjakan itu di rumah. Saya punya banyak pasien anak protes sama orang tuanya loh. Serius. Jadi ibunya jadi mikir,
kok anak gue sekarang jadi sok sehat begini ya. Tapi ada kabar baiknya, lalu kemudian ibunya berubah, masaknya sesuai dengan apa yang anaknya sudah pelajari. Bapaknya berhenti ngerokok dong ya, bapaknya berhenti ngerokok, ibunya nggak lagi jajan seblak karena anaknya aja udah nyinyir itu. Ih mama hari gini masih makan seblak, emang ada gizinya? Wah itu keren banget gitu kan. Jadi bayangkan kalau kita punya generasi emas nanti. Nah kita punya cita-cita generasi emas tahun 2045. Indonesia merayakan 1 abad kemerdekaan. So jangan sampai kita merdeka makan apa aja, tetapi kita harus merdeka dalam pola pikir dan punya literasi yang sehat. Ya karena kesehatan itu adalah modal bagi suatu bangsa untuk betul-betul bisa berkembang dengan baik. Terima kasih, silahkan. Salah satu hal penting dan PR kita bersama adalah untuk memutus mata rantai dari terus meningkatnya sugar rush ini terjadi pada masyarakat adalah mengubah pola hidup ya. Dan jangan juga ketika anak nangis, udah biarin bawa ke tempat jajan, kasih makanan yang manis yang instan gitu ya. Jadi memang muaranya ini adalah edukasi. Pentingnya asupan gizi yang baik untuk kita. Apalagi khususnya sekarang maraknya fenomena sugar rush ini ya, atau gula berlebih ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Tan, ahli gizi masyarakat, juga dokter yang banyak idolanya nih kalau kita lihat di media sosial ya. Saya nggak sempat bacain satu-satu pertanyaannya. Mengkampanyekan tentang gizi yang baik nih untuk masyarakat, khususnya untuk anak-anak juga. Terima kasih Dr. Tan, salam sehat selalu. Bye-bye Dr. Tan, sampai ketemu lagi. Terima kasih, salam sehat juga. Selamat pagi. Baik, kita juga masih ada banyak sekali informasi tentang ragam dari sejumlah daerah setelah yang satu ini ya. Tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Membahas ragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Nika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Anda masih bersama kami pemirsa di Jendela Negeri, dan tentunya masih ada beragam informasi menarik nih dalam segmen Ragam berikut ini. Nah, baik, kita akan langsung ke Bengkulu. Ini terkait ada usaha yang menjual minuman, katanya walaupun sekarang dengan banyak sekali minuman kemasan, tapi ini juga di Bengkulu ada seorang pengusaha yang membuka manisnya usaha minuman sehat. Tapi ternyata minuman sehat ini juga tidak sepi dari para pembeli dan ternyata juga memberikan omset yang banyak. Kita akan lihat ya seperti apa usaha minuman sehat dari Bengkulu. Ini dia. Jika kita melihat sekilas, minuman dengan berbagai warna ini adalah jus dengan rasa manis dari gula atau susu ya. Namun ternyata minuman ini jus segar atau minuman sehat alami tanpa tambahan gula. Wulan Suwarto Putri, seorang wanita karir,
memberanikan diri membuka usaha makanan dan minuman sehat sejak 1 tahun lalu. Berawal dari coba-coba karena suami sedang proses mengkonsumsi makanan sehat, hingga akhirnya bisa meracik makanan dan minuman sehat dengan rasa yang pas. Berbeda dengan minuman atau jus pada umumnya dengan tambahan gula, air, atau es. Minuman sehat yang diproduksi ibu 2 anak ini perasan murni dari sayuran dan buah-buahan tanpa tambahan apapun. Kalau ada customer yang nanya untuk pengobatan nih, kan bagus nggak misalnya untuk naikkan darah atau untuk menaikkan HB darah itu kan. Kita biasanya merekomendasikan untuk jenisnya di kita tuh ada namanya beetroot. Kita nggak pakai gula, manisnya bisa dari buah-buahan itu sendiri. Cuman kalau untuk manis kita selalu sarankan pakai buah apel biar manisnya. Biar kalau kata orang buah bit tuh nggak enak mbak rasanya atau pahit atau apa, kan. Jadi buat pengalihan rasa ya, kita pakai jahe. Jadi biar nggak buah bit tuh udah baunya nggak enak gitu kan, kurang enak, dikasih jahe jadi biar bisa ketelen gitu, biar bisa enak. Ya kalau untuk harga sendiri memang kita beda produk kita dengan yang lain, salah satunya itu karena kandungannya itu tadi kita benar-benar sari murni buah dan sayur dan tidak menggunakan gula atau tidak menggunakan tambahan air, ya memang sedikit mahal dari yang di luaran. Meski baru 1 tahun Wulan menggeluti usahanya, omset yang diperoleh cukup menjanjikan. Per bulan bisa menjual berbagai produk makanan dan minuman sehat hingga puluhan juta rupiah. Agar penjualan semakin meningkat, Wulan juga memanfaatkan media sosial dan menjual produknya secara online. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Kita bergeser ke Kalimantan Utara ya, Anggi. Boleh. Kalau di sana ini setiap memperingati hari besar itu selalu ada kayak tradisi tersendiri. Nah, namanya ini Gebyar Kayan Bertakbir. Ini untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Wah, jadi penasaran pengen lihat seperti apa sih salah satu tradisi yang berasal dari Kalimantan Utara. Kita lihat yuk, ini dia. Merayakan hari besar keagamaan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan menggelar pawai, festival, maupun berbagai kegiatan lainnya. Di Kalimantan Utara, tepatnya di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terdapat sebuah perayaan unik yang dilakukan umat muslim dalam menyambut Idul Adha, yakni Gebyar Kayan Bertakbir. Gebyar Kayan Bertakbir merupakan sebuah acara yang menggabungkan kegembiraan perayaan dan nilai-nilai keagamaan. Acara ini bukan sekadar perayaan semata, namun juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga kearifan lokal. Terdapat berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam acara ini, dan salah satu yang paling menarik yakni pawai perahu hias menyusuri Sungai Kayak. Masyarakat dapat menikmati beragam perahu yang dihias sedemikian rupa menggunakan lampu kerlap-kerlip yang keindahan cahayanya terpantul di atas permukaan air. Kegiatan kita ini, Gebyar Kayan Bertakbir ini sebenarnya itu kegiatan yang sudah lama ya dilaksanakan. Ini sudah menjadi sebenarnya tradisi ya masyarakat Tanjung Selor khususnya Kabupaten Bulungan. Gebyar Kayan Bertakbir juga memberikan warna tersendiri sebagai daya tarik wisata kota Tanjung Selor karena menghadirkan sebuah pertunjukan yang berbeda dan unik. Sebuah pawai pada umumnya diselenggarakan di sepanjang jalan raya. Namun dalam Gebyar Kayan Bertakbir, pawai dilaksanakan dengan menyusuri Sungai Kayan menggunakan perahu yang dihias dengan berbagai ornamen khas Idul Adha. Agenda ini kita lakukan setiap tahun dan mudah-mudahan dengan agenda Kayan Bertakbir, Gebyar Kayan Bertakbir ini bisa booming, kemudian akan datang wisata-wisata ya, para wisatawan dari luar negeri maupun dari dalam negeri, sehingga Tanjung Selor ini lebih dikenal luas di seluruh Nusantara ini, insya Allah di seluruh dunia.
Gebiar Kayan Bertakbir menjadi salah satu acara yang unik dan bermakna di Indonesia. Dengan menjaga dan melestarikan tradisi semacam ini, masyarakat dapat terus memperkokoh nilai-nilai keagamaan di samping merayakan hari besar dengan penuh kegembiraan. Baik, nah ternyata juga di Yogyakarta ada hiburan masyarakat ataupun juga hiburan rakyat yang tidak perlu mengeluarkan uang banyak, alias ini juga gratis yang juga diinisiasi oleh para mahasiswa. Ada hiburan layar tancap nonton bersama. Wow, nah informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita ya di Jendela Negeri kali ini. Jadi terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda pemirsa. Saya Silka Suarizona. Saya Anggi DJ pamit undur diri, kita lihat ya. Ini dia informasinya untuk Anda. Bye-bye, have a nice day. Sewonderland adalah sajian nonton film layar tancap secara maraton di ruang terbuka Taman Fakultas Seni Media Rekam FSMR Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sembari menikmati jajanan deso serba rebus mulai kacang, ketela, jagung, dan wedang ronde. Nama Sewonderland merujuk penggalan nama Kapanewon Sewon, tempat kampus ISI Yogyakarta berada, yakni di Jalan Parangtritis, Sewon Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Total ada 30 film disediakan dalam perhelatan itu, 5 diantaranya diputar langsung dengan format layar tancap dan sisanya secara streaming melalui platform khusus film. Dari 5 film diputar, 2 jenis animasi dan 3 film pendek yang berhasil mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Melalui Sewonderland ini, masyarakat bisa mengetahui lebih dekat dunia kampus dan saling belajar sembari silaturahmi. Layar tancap ini kan sudah mulai agak jarang terdengar. Sementara ini merupakan satu bentuk diseminasi atau hiburan kepada masyarakat yang strategis. Semua kalangan, tadi ada anak kecil, ada remaja, ada dari sekitar sini, bahkan dari jauh juga ada. Membuka diri ISI. Iya, membuka diri ISI bahwa kampus ini bukan lagi masanya menjadi menara gading. Kita sangat terbuka pada masyarakat. Selain pemutaran film dokumenter, animasi, dan film pendek, masyarakat juga bisa menikmati pameran seni lain yang totalnya mencapai 104 karya, seperti pameran fotografi, game, pameran desain karakter, dan konsep art yang dipusatkan di Galeri Panteng, ISI Yogyakarta. Setiap karya menceritakan kisah unik, menghadirkan perspektif baru, dan memperkaya khasana seni. Pertama, beberapa yang diputar ini yang menang di festival nasional, internasional, lalu ada beberapa yang memang kita pilih dengan bergenre komedi supaya untuk menghibur masyarakat di sekitar sini dan masyarakat yang menonton pada malam hari ini. Berapa film untuk malam ini? Nah, untuk malam ini ada 3 film. Sewonderland digelar untuk menyemarakan Dies Natalis ISI Yogyakarta ke-39 tahun 2023 dengan tujuan memberi angin segar pada dunia kreatif, salah satunya film di Indonesia. Lewat perhelatan itu, masyarakat juga bisa memiliki perspektif lebih luas, khususnya dunia film dan karya seni lainnya.